Selanjutnya kita lanjut ke pemateri terakhir. Ini pemateri yang berkaitan dengan budaya Bugis. Ya, kita mau mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh beliau, yang akan disampaikan oleh kakanda saya, Dutrandes Haji Safrudin Fatah. Kepada beliau di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini. Yang saya hormati Kudakuan Aik Indan Diputoli Koma Adi Muhammad Saliman Tilang Esa Imam. Yang saya hormati tetamu agung yang hadir pada hari ini. Saya mungkin mau berbicara sedikit masalah endonim dan eksonim. Memahami eksonim dan endonim dalam perspektif keragaman budaya, cemuna Japunisiku. Jadi pronunciation saya agak sudah tidak bagus. Apa itu eksonim dan apa itu endonim? Endonim suatu suku, suatu wilayah menyebut dirinya itu sebagai endonim. Eksonim penamaan pemberian nama orang luar. Ogi, apa betuan Ogi? Ogi, orang Melayu menyebutnya Bugis. Itu eksonim. Orang Bugis menyebut dirinya Ogi. Itu endonim. Nah, tapi bahasana, nah tapi Andre, nah tapi kampungna karena Ogi, Andre Ogi, tahu Ogi atau tahu Ogi. Bugis penyebutan orang Belanda itu eksonim. Orang Arab menyebutnya Al-Bugisia. Orang Makassar menyebutnya Bugisi. Ogi artinya elok, cantik. Mogi menirita, cantik irita. Jadi Ogi itu tania betuan rasa tumpugi. Bukan yang dari raja pertama di Wajo yang diambil setumpuki. Dan Ogi jauh sebelumnya hadir setumpuki enggak memang Ogi. Setumpuki itu matuan masa wedi ambe na wetin riade itu adalah mitologi tokoh rekaan dalam Tagaligo. Dari sini rasanya semua itu, ya semua nama-nama yang ada dalam Tagaligo itu adalah rekaan dari 5 jerum. Jadi masuk ke kata la ga go we cu dari la setumpu iba 5 jerum. Ya sebenarnya 5 jerum. Ya sebenarnya 5 jerum. Ini mereka baca koreografi mereka ini bola melawan musuh. Bisa ini. Ya, jadi orang salah paham seperti juga Makassar. Banyak orang salah paham dikira kasar, padahal Makassar itu adalah dari kasar. Apa artinya kasar? Nasi ubi ini mausa pelopo. Kasar yang disebut tadi. Iya kasar ini pada semua sana sekali. Kedua, Makassar itu artinya menjelma. Akar artinya ditambah. Toli adalah penyebutan orang luar. Orang toli menyebut dirinya dan menyebut kampungnya dan menyebut
bahasanya totori. Adapun itu retori itu karena dia bobolkan totori. Karena totori itu adalah reduplikasi sebagian orang tori-tori tidak memiliki reduplikasi utuh. Contoh badu menjadi babadu, laramba, lana. Orang tori-tori menyebut larana itu laga-laga. Dalam ilmiahnya lambis bisa dibuka di Google. Orang Bugis menyebutnya laga-laga. Makanya sepi laga-laga, apa laga-laga ini? Apa yang guna? Akannya sih loh, kulinan. Nah, cepuni, kemudian, laga-laga ya terus tori-tori ya, nah cepuni laga. Karena tidak memiliki replikasi utuh, cuma replikasi sebagian. Ada orang Bugis menyebutnya totori. Ada orang Belanda tori-tori. Tak orang Jawa membuat apalagi perdak. Dia sebut tori-tori karena dia kira adalah replikasi itu. Dia kasih garis datar tori-tori. Padahal bukan. Tori-tori itu totori. Nah itulah endonim. Orang tori-tori menyebut dirinya totori, tapi orang luar menyebutnya tori-tori. Seperti endonim, eksonim, malosong itu adalah eksonim, memberi penyebutan nama orang Bugis sesuai dengan tidaknya. Karena bahasa aslinya malosong adalah malosong dalam bahasa tori-tori yang memiliki bunyi retroflex LR malosong. Ada orang Bugis tidak memiliki konsonan LR dan tidak memiliki huruf mati. Itu M dan kasih menjadi M malosong. Nah, pada itu orang Bugis pakai semua jadi malosong. Bahasa tori-tori itu malosong. Artinya kalau hujan. Kan orang Bugis kan tidak bisa menyebut M karena dia bahasa Bugis. Macam makan dia sebut makan. Malosong dia sebut malosong. Bahasa tori-tori tapi Bugis pakai semua kerja malosong. Kan macam tori-tori ya orang tori-tori menyebut kalanggangan. Tapi dia kanan. Jadi maaf, orang Bugis tidak merubah, tetapi dia menyesuaikan nama-nama tempat yang ada di sini sesuai lidahnya. Secara pronunciation karena dia tidak bisa. Seperti Nalu, Gedesan, Pare. Tapi orang Bugis karena tidak bisa sebut Nalu, kemudian Nalu itu adalah jalan dalam bahasa tori-tori. Nah, seperti ini juga banyak yang dipersoalkan di dalam Islam. Bugis Makassar, tidak ada suku dan suku Bugis dan suku Makassar. Lain juga budaya itu dalam bahasa. Padahal dia tidak memahami bahwa itu adalah perasa endosentris. Perasa endosentris ini tidak menjelaskan, tetapi mempunyai kedudukan yang sama. Maksudnya itu Bugis dan Makassar sama dalam bahasa Indonesia, suami dan istri, utara dan selatan, desa dan selatan suami istri. Bugis Makassar maksudnya itu Bugis dan Makassar. Jadi itu tidak ada di Bugis dan Makassar. Pertama yang saya muliakan bahwa semua ini kita berkeluarga satu rumpun yang sama. Tapi jadi linguistik mau rumpun politik DNA kita satu rumpun. Contoh saya kasih contoh kosakata kelapa niut itu dalam bahasa Purwokerto niut yang direkonstruksi oleh Profesor Dr. Robert Plas menjadi niut. Orang tori-tori menyebut niut karena dalam bahasa apalagi rumpun istilah di situ semua R diganti G. Ipar dia ganti orang tori-tori ipar. Orang Bugis niut dia sebut niut.
Orang Pantai, orang Indonesia menyebut Nio. Orang Bali menyebut Nyu. Orang Dodo menyebut Nyu dia. Dia tidak mati, dia tidak bunuh juga. Karena memang apa kekayaan masanya orang Dodo itu banyak. Selalu. Kalau bisa makan, nah biar makan dia cukup makan. Dari mana sih? Bukan makan itu. Kalau orang Dodo dari G dia rubah dia tambah. Nio oke. Orang Melayu menyebut Nio. Masih biasa kita di Nio melakukan orang Toli menyebut Nio. Kan orang Toli semua dia ganti G. Dalam ribuan tahun yang lalu bahwa kita ini satu moyang yang sama pernah menjadi satu bahasa yang sama, kemudian terpecah membentuk budaya dan bahasa masing-masing. Jadi dalam rukun bahasa Indonesia itu bisa dihitung kita satu moyang yang sama. Pernah saya hitung bahasa Bugis dan bahasa Toli itu berpisah 3.606 tahun yang lalu pada tahun 2017. Dengan saya menghitung 200 kata-kata dengan rumus Morris Wades, Toli dengan Bugis 3.606 tahun yang lalu. Secara bahasa saya temukan persamaannya di tingkat 21%. Kalau Dondo Toli pasti 60-70%. Karena saya melihat bahasa Dondo persamaannya banyak sekali bahasa Toli. Karena memang dia satu ruku. Bahasa Toli, bahasa Dondo, bahasa Damperas, bahasa Pendang, bahasa Taijo, nah itu dalam rukun. Kalau rukun Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Semprekang, Toraja, ada orang Toraja di sini. Dia ada kata Toraja di sini. Oke, jadi begini. Mungkin apa lagi? Ya, di bawah ini saya serahkan ke